Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Krisna Nintias dari kelas 5B01 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas kepemimpinan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan dan membahas salah satu pemimpin terkenal di Indonesia. Jadi kepemimpinan menurut Profesor Kimbal Yong adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptansi atau penerimaan oleh kelompoknya. Dan memiliki keahlian juga khususnya yang tepat bagi situasi-situasi khusus. Seseorang bisa memimpin suatu kelompok atau organisasi pasti mempunyai kemampuan yang berbeda jauh dari yang dipimpinnya. Dan dalam artikel What Kind of Manager juga menentukan watak dan tipe pemimpin atas 3 pola dasar, yaitu berorientasi tugas atau task orientation, lalu berorientasikan hubungan kerja atau relationship orientation, dan yang ketiga adalah berorientasikan hasil yang efektif atau effectiveness orientation. Dan berdasarkan pada penonjolan ketiga orientasi tersebut dapat ditentukan 8 tipe kepemimpinan, yaitu tipe diserter atau pembelot, sifatnya bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan ketaatan sukar diramalkan. Lalu ada tipe orokrat, sifatnya itu keras, diktatoris, terus mau menang sendiri, sombong, keras kepala, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada tipe developer atau pembangunan. Tipe yang ini mempunyai sifat kreatif, dinamis, inovatif, menaruh kepercayaan kepada bawahannya, melimpahkan wewenang dengan baik dan benar juga. Lalu yang keempat ada tipe birokrat. Yang ini tipenya itu sifatnya patuh pada aturan, cermat, tepat, lalu keras juga, dan manusia organisasi. Yang kelima ada benevolent autocrat atau autokrat yang bijak. Yang ini sifatnya itu besar rasa keterlibatan diri atas suatu pekerjaan, lalu ahli dalam mengorganisir juga, lalu orangnya juga tertib. Yang keenam itu tipe eksekutif, sifatnya itu bermutu tinggi, dapat memberikan motivasi yang baik, berpandangan jauh, tekun. Dan yang ketujuh ada tipe missionary, yaitu lembut hati, ramah, penolong, terbuka. Dan yang kedelapan, yang terakhir itu ada tipe kompromis atau berpandangan pendek, tidak mempunyai keputusan, selalu mengikuti angin tanpa pendirian. Dan berdasarkan beberapa tipe yang disebutkan di atas, dapat dilihat kepemimpinan yang akan saya bahas adalah Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyani ini menggunakan beberapa tipe, yaitu tipe pertama yang digunakan yaitu tipe benevolent autocrat, karena beliau berhasil dalam mengorganisir organisasinya sehingga kerja beliau dapat dilihat hasilnya, yang berarti kepemimpinan beliau memiliki unsur kemampuan mempengaruhi orang lain, kelompok atau bawahan, dan kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain. Lalu yang kedua, tipe kompromiser, karena dengan mutu tinggi yang didapat dari pendidikan strata 1 di universitas ternama di Indonesia, strata 2 dan strata 3 di luar negeri, beliau tentunya memiliki kemampuan yang berbeda dari orang lain, maka beliau berhasil berpengaruh di negara bahkan di kancah internasional dengan posisi kerja yang tinggi. Lalu selain itu ada juga kelemahan dari gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Sri Mulyani. Yang pertama, Sri Mulyani udah lama nggak menduduki kursi pemerintahan, jadi Sri Mulyani memerlukan mengikuti perkembangan dalam negeri dan menyesuaikan diri dengan cepat lantaran kini Indonesia dianggap dalam masa krisis. Lalu yang kedua, sikap Sri Mulyani terlalu kaku dan ini berpotensi menimbulkan deadlock. Namun menurut Prastowo, kekakuan ini bisa dinetralkan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang pandai berkomunikasi dan saya yakin itu bisa mengatasi kekurangan Sri Mulyani. Yang ketiga, kelemahan Sri Mulyani adalah beban pada masa lalunya, yakni permasalahan dalam negeri yang masih melekat pada Sri Mulyani sebelum ia menjabat di Bank Dunia, yaitu bailout Bank Senturi yang oleh sebagian kalangan dinilai sebagai penyelewengan. Dan berkat gaya kepemimpinannya, Sri Mulyani telah dipercaya dalam berbagai posisi-posisi penting terkait ekonomi dan keuangan tingkat negara sebagai Menteri Keuangan serta Menko Perekonomian. Bahkan dirinya pernah dijuluki juga sebagai Managing
Director and Chief Operating Officer di Bank Dunia. Sri Mulyani memberikan dampak yang sangat besar selama kepemimpinannya, juga telah berhasil menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan olehnya. Sekian penjelasan tentang kepemimpinan dan penjelasan tentang sesuatu pemimpin di Indonesia juga oleh saya, Safira Kristani Tias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.